Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai konseling keluarga. Nah, sebelum memulainya, mari kita mengingat kembali berbagai macam bentuk keluarga. Ada yang dinamakan keluarga inti atau bati, ada keluarga inti yang dibentuk kembali, ada pasutri tanpa anak atau anaknya tidak tinggal serumah, ada keluarga dengan orang tua tunggal, ada juga keluarga besar. Tugas pertama Anda adalah membaca kembali bahan psikologi keluarga mengenai bentuk keluarga. Jelaskan potensi permasalahan yang mungkin timbul dalam tiap bentuk keluarga. Setiap bentuk keluarga nanti akan memiliki karakteristiknya dan potensi permasalahannya, sehingga pada saat kita berhadapan dengan satu keluarga, sebagai konselor, kita harus mempunyai gambaran kira-kira dengan bentuk keluarga yang demikian, bagaimana karakteristiknya dan apa yang menjadi potensi permasalahan dalam keluarga tersebut. Pada saat kita melakukan konseling terhadap satu keluarga, maka kita perlu memiliki perspektif-perspektif sebagai berikut. Penyebab dan hakikat masalah individu mungkin tidak bisa jelas dengan hanya mempelajari individu itu sendiri. Jadi perlu dipandang dalam konteks sistem sosial keluarga. Artinya ada proses saling memengaruhi di situ. Yang kedua, perilaku disfungsional itu lebih merupakan produk interaksi antar individu dalam keluarga ketimbang interaksi psikis di dalam diri individu. Dan ketiga, kesulitan-kesulitan relasi dan perilaku individu tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan konteks di mana perilaku itu terjadi. Saya ambil contoh misalnya seorang anak yang sudah berusia 30 tahunan dan kemudian masih dikeluhkan manja oleh orang tuanya. Maka perlu dilihat jika itu dikatakan sebagai perilaku yang disfungsional untuk seorang yang sudah berusia 30 tahun, bagaimana pola asuh dari orang tuanya, bagaimana orang tuanya memperlakukan dia, sehingga anak ini menjadi anak yang dikatakan manja. Seperti yang dikatakan sebelumnya, perilaku ini merupakan hasil dari interaksi antara ayah dengan anak, ibu dengan anak, relasi ayah dengan ibu, dampaknya terhadap anak, sehingga bisa terjadi perilaku seperti itu. Dan untuk bisa memahaminya, maka tidak bisa hanya anaknya saja yang dikonsul, tidak bisa hanya orang tuanya saja, tapi seluruh keluarga perlu dipahami dan melakukan konseling secara bersama. Ya. Selanjutnya, artinya dengan perspektif yang tadi sudah diungkapkan, kita akan melihat keluarga sebagai suatu sistem. Prinsip dasarnya, sistem itu adalah kumpulan elemen atau komponen yang saling terkait satu dengan yang lain dan membentuk satu kesatuan dalam usaha untuk mencapai tujuan. Nah, jadi katakanlah bahwa elemen-elemen atau komponen-komponennya adalah masing-masing anggota keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Kemudian terkait dalam satu pola relasi. Ada hubungan di situ. Bagaimana interaksi antar ayah dengan anak, antar ayah dengan ibu sebagai pasangan, antar kakak dengan adik, dan sebagainya, antara keluarga inti dengan keluarga besar, begitu ya. Nah, interaksi itu saling memengaruhi, dan itu akan berdampak terhadap tujuan dari keluarga tersebut. Maka perlu dilihat organisasinya. Ada unit-unit yang terorganisasi dalam pola-pola relasi dan peran fungsional, seperti yang tadi sudah diberikan contoh. Wholeness, keutuhan,
tidak dapat dipahami bila dipecah-pecah ke dalam komponen-komponen terpisah. Dan ada interdependensi, bahwa setiap anggota keluarga itu akan dipengaruhi dan memengaruhi anggota keluarga yang lain. Nah, keluarga sebagai sistem juga artinya memiliki strategi dan aturannya masing-masing. Karena itu, tugas mengenai karakteristik atau jenis keluarga tadi itu dapat membantu kita untuk melihat bagaimana strategi, aturan, fungsi, interaksi, dinamika dari masing-masing bentuk keluarga. Boundaries, bagaimana batasan antara masing-masing anggota keluarga di dalam keluarga itu, atau batasan antara keluarga inti dengan pihak keluarga besar, atau batasan antara keluarga dengan lingkungan masyarakat. Itu juga akan saling memengaruhi dan bisa berdampak berbeda terhadap keluarga. Yang ketujuh, umpan balik informasi dan kontrol. Setiap keluarga dengan karakteristiknya masing-masing, maka akan berbeda bagaimana caranya bereaksi terhadap informasi, bagaimana keterbukaannya terhadap umpan balik, bagaimana bisa melakukan kontrol, sekuat atau selemah apa kontrolnya terhadap faktor-faktor pengaruh, dan itu akan membedakan hasil interaksinya. Yang kedelapan, ecological relativism. Keluarga berada dalam lingkungan sosial, budaya, dan fisik tertentu yang tentu saja itu akan berpengaruh terhadap dinamika, fungsi, interaksi dari keluarga tersebut. Oke. Nah, sekarang kita berlanjut pada tahap kehidupan keluarga. Ini juga menjadi tugas yang harus dikerjakan karena memang tahapan dalam kehidupan keluarga ini jika dilihat sesuai dengan rentang kehidupan seseorang memiliki potensi permasalahannya sendiri. Jadi tugas 2 adalah membaca kembali bahan psikologi keluarga dan menjelaskan potensi permasalahan yang mungkin timbul dalam tiap-tiap kehidupan keluarga. Yang pertama, pasangan yang baru menikah tanpa anak. Tahapan kedua adalah keluarga dengan anak bayi atau anak sulung baru lahir sampai usia 30 bulan. Tahapan ketiga adalah keluarga dengan anak prasekolah. Anaknya sudah lebih besar usianya ya. Yang keempat, keluarga dengan anak usia sekolah. Kelima, keluarga dengan anak remaja. 6, keluarga yang anak-anaknya sudah dewasa muda, jadi sudah melepas anak-anaknya, meninggalkan rumah, entah itu karena sudah bekerja, sudah berkeluarga sendiri, begitu ya. Yang ketujuh, keluarga orang tua parubaya, seringkali dikatakan sarang kosong, karena anak-anaknya sudah memiliki keluarga masing-masing, punya kehidupan sendiri-sendiri. Jadi di rumah hanya tinggal kedua orang tua. Dan yang kedelapan adalah keluarga lansia, dari mulai masa pensiun hingga kematian dari kedua pasangan. Masalah-masalah yang biasa dijumpai dalam konseling keluarga biasanya adalah masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama misalnya tentang boundaries. Seperti yang tadi dikatakan, misalnya bagaimana batasannya antara
orang yang sudah berkeluarga dengan keluarga asalnya atau keluarga ayahnya atau ibunya. Atau boundaries, bagaimana batasan antara ayah dengan anak, istri dengan suami, bagaimana batasan antara keluarga inti dengan keluarga besar, dapat menjadi satu topik permasalahan. Yang kedua tentang connectedness dan separateness. Bagaimana pengekspresian kemesraan, seberapa besar toleransi terhadap keterpisahan. Biasanya jika terdapat perbedaan dalam misalnya cara mengekspresikan kemesraan, cara membatasi, cara memberikan kepercayaan, dan sebagainya, jika tidak ada kesepakatan, maka itu bisa jadi permasalahan. Yang ketiga, masalah finansial dan peraturan dan pengaturannya. Bagaimana jika terjadi perubahan dalam hal finansial, bagaimana menyepakatinya, bagaimana mengelola keuangan, tugas dan peran siapa. Yang keempat, pembagian tugas rumah tangga. Peran ayah sebagai apa, peran ibu sebagai apa, bagaimana peran anak, bagaimana menyesuaikan ketiga peran tersebut dalam hal membangun rumah tangga. Yang kelima, masalah seksual. Yang keenam, peran sebagai istri, suami, ibu, ayah. Misalnya, siapa yang jadi penegak disiplin, siapa yang jadi pemberi kasih sayang, perhatian, siapa yang menjadi pendidik, dan lain sebagainya. Nah, ada juga masalah-masalah lain, misalnya permasalahan KDRT, perceraian, kematian pasangan, perselingkuhan, atau keluarga tiri atau keluarga sambung. Sekarang kita akan masuk ke dalam konseling keluarga. Seperti tadi dikatakan, kliennya tentunya adalah keluarga. Yang menjadi concern perhatian konselor, bagaimana sistem keluarga dan perubahan apa yang dapat dilakukan dalam sistem tersebut, sehingga keluarga itu dapat menjadi lebih adaptif, dapat bertahan, dapat semakin positif dan baik tujuannya, tercapai apa yang diinginkan. Asumsinya, jika interaksi dalam keluarga dirasakan sebagai masalah oleh salah satu anggota keluarga tersebut, berarti itu merupakan gejala yang salah dari sistem tersebut. Gejala tersebut bukan kesalahan individual, namun merupakan hasil dari kontribusi semua anggota keluarga. Dan konsekuensinya, cara penanganannya berbeda-beda, tergantung tipe interaksi dalam keluarga tersebut. Nah, beberapa pertanyaan penting dalam konseling keluarga biasanya adalah hal-hal berikut. Apa tujuan dari keluarga tersebut? Seringkali tujuan keluarga perlu dirumuskan, perlu diketahui, perlu dikomunikasikan, sehingga setiap anggota keluarga punya arah yang sama, mengupayakan hal yang sama. Kedua, bagaimana masing-masing anggota keluarga berfungsi, berperan. Mungkin ada anggota keluarga yang kurang berperan, mungkin ada anggota keluarga yang mengambil alih peran anggota keluarga lain, mungkin ada anggota keluarga yang justru mengalami konflik peran dan sebagainya, sehingga berdampak terhadap relasi di keluarga. Ketiga, apakah tujuan individual dari anggotanya
berbenturan dengan tujuan keluarga. Nah, seperti yang sudah dikatakan di poin pertama, jika tujuan ini tidak dikomunikasikan dengan baik, tidak diketahui oleh seluruh keluarga, tidak disepakati bersama, maka hal ini dapat terjadi. Yang keempat, apa tujuan konseling keluarga ini? Sehingga nanti masing-masing pihak dapat mengupayakan ke arah yang sama. Dan yang kelima, apakah hubungan dengan anak perlu ditangani juga? Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, relasi yang tidak baik antar pasangan tentu saja itu akan berdampak terhadap anak. Jadi jika keluarga itu adalah keluarga yang sudah mempunyai anak, maka ini juga perlu dijadikan pertimbangan. Mari kita lanjutkan dengan prinsip dalam menentukan tujuan konseling keluarga. Tujuan konseling keluarga bukanlah mengurangi simptom, namun menciptakan cara pandang yang baru bagi anggota-anggotanya. Yang kedua, tujuan konseling keluarga adalah menciptakan keseimbangan antara hal-hal yang perlu dipertahankan dalam keluarga dan hal-hal yang perlu diubah atau dilatih. Untuk lebih jelasnya, nanti kita belajar dengan contoh ya. Nah, konseling keluarga berkaitan dengan masalah anak, seperti yang tadi dijelaskan, relasi dalam keluarga itu bisa mencakup relasi suami dengan istri, relasi orang tua dengan anak, dan kedua hal tersebut bisa saling berdampak. Sebagian besar masalah dalam keluarga biasanya adalah karena kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi. Contohnya misalnya generation gap atau sibling rivalry. Perbedaan generasi antara orang tua dengan anak tentunya akan muncul berbagai perbedaan dalam cara memandang permasalahan, cara mengatasi permasalahan, dan itu seringkali jika tidak dikomunikasikan dengan baik, maka bisa menjadi masalah. Kita lihat tahapan-tahapan dalam konseling keluarga. Saya akan mencoba dengan satu contoh, semoga jadi lebih jelas. Katakan misalnya seorang konselor didatangi oleh satu keluarga. Si ayah mengeluh mengenai anak laki-lakinya yang sudah berusia 30 tahun. Ia tidak mau kuliah, tidak bekerja, masih membebani ayah dengan minta uang saku, dan berkali-kali menuntut pada ayahnya meminta modal untuk usaha, tetapi tidak pernah berhasil. Sehingga si ayah merasa kesal, kecewa, marah, dan kemudian terjadi pertengkaran dalam keluarga tersebut. Nah, dalam tahap pertama, pre-session planning, konselor akan menentukan lebih dulu siapa saja yang akan menghadiri sesi itu. Jadi, di sini konselor akan melihat siapa saja yang terlibat dalam keluarga tersebut, minimal keluarga inti. Biasanya, kemudian nanti konselor akan mengatur kira-kira dengan siapa saja dan kapan akan dilakukan pertemuan sendiri-sendiri. Di sini konselor akan mencoba mendengarkan permasalahan dari setiap sudut pandang. Nah, kemudian dilanjutkan dengan joining stage. Berdasarkan penjelasannya, di sini konselor bertemu dengan semua anggota keluarga, bergabung dengan mereka, dan menyesuaikan diri dengan gaya interaksi mereka. Konselor mempelajari tentang struktur keluarga, hierarki keluarga. Biasanya dari
good rapport, kemudian anamnesa atau pertanyaan-pertanyaan sederhana yang diajukan oleh konselor. Konselor kemudian mengamati dan mulai mencoba mempelajari bagaimana struktur keluarga ini, bagaimana fungsi dan peran dari setiap anggota keluarganya, bagaimana dinamika interaksi dalam keluarga tersebut. Bagaimana peran dari ayah, ibu, dan anak, siapa yang dominan, siapa yang membuat keputusan, arah keluarganya, arah tujuannya seperti apa, jelas atau tidak, bagaimana komunikasinya, bagaimana kedekatannya, keterbukaannya, dan lain-lain. Nah, biasanya skill-skill yang banyak dimanfaatkan pada saat konselor mengamati, mendengarkan, mengajukan pertanyaan, serta merespon, lebih banyak skill-skill listening, leading, summarizing, lalu berlanjut ke problem statement stage. Di sini mulai konselor menentukan kepada siapa pertanyaan pertama ditujukan. Biasanya tidak dimulai dengan klien yang dikeluhkan. Nah, skill-skill yang dimanfaatkan dalam tahapan ini biasanya juga lebih mendalam. Misalnya reflecting, interpreting, challenging jika merasa diperlukan. Misalnya dengan pertanyaan yang mulai menuju ke arah permasalahan. Konselor akan bertanya, apa yang membuat mereka datang kemari, apa yang menjadi keluhan. Kemudian setelah mendengar satu pihak berbicara, misalnya si ayah mulai bercerita bahwa dia merasa kesal dengan sikap anaknya yang dirasakan tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Lalu konselor akan mengamati bagaimana reaksi dari si ibu dan si anak. Pada saat ayah berbicara seperti itu, kemudian misalnya konselor melihat bahwa si anak memalingkan wajah, kemudian menghela nafas. Maka kemudian konselor akan melakukan reflecting. Konselor akan mengatakan bahwa saya lihat pada saat ayahmu berbicara tentang sikapmu, kamu memalingkan wajah dan menghela nafas. Apa yang kamu rasakan sebenarnya? Sehingga dari situ mulai muncul, disadarkan, dibuka perasaan-perasaan, pikiran-pikiran yang mungkin selama ini tidak bisa terungkapkan. Begitu juga dengan si ibu. Nah, dari komunikasi yang seperti itu, dari diskusi yang seperti itu bentuknya, nanti akan digali sampai misalnya didapat bahwa dari sudut pandang si ayah, ternyata ayah memiliki harapan bahwa si anak ini bisa mandiri, bisa dewasa, dan ayah memiliki kekhawatiran sebenarnya bahwa si anak ini tidak bisa hidup mandiri dan bersikap dewasa. Sehingga ayah lebih banyak menekan dan menuntut. Sementara si ibu mungkin di satu sisi dia merasa disalahkan oleh si ayah. Karena ayahnya misalnya selalu mengatakan bahwa ibu mendidik anaknya dengan cara yang salah, sehingga si anak jadi manja. Dan ibu merasa kasihan, tidak tega, karena melihat ayahnya lebih banyak menekan si anak. Sehingga kemudian sikap ibu adalah membela, membantu, tanpa sepengetahuan si ayah atau di belakang si ayah. Si anak mungkin melalui proses diskusi tadi
ternyata ditemukan bahwa si anak itu merasa terbebani. Anak merasa lebih banyak tekanan, tuntutan, kurang merasakan kasih sayang dari ayah. Dan si anak merasa bisa mencari perlindungan ibunya karena melihat ayah dan ibunya tidak sejalan. Nah, dari mana semua hal ini bisa didapat? Semua hal itu harus dipetakan oleh konselor melalui proses diskusi dan interaksi antar konselor dengan keluarga tersebut. Konselor kemudian membuat peta permasalahan sehingga didapatlah masing-masing pihak apa yang dirasakan, apa yang terjadi, dan bagaimana dampaknya terhadap dinamika keluarga tersebut. Bahwa misalnya dengan sikap si ayah yang karena khawatir kemudian jadi menekan, itu disalahartikan oleh si ibu, tidak ditangkap dengan tepat oleh si ibu, sehingga ayah jadi berkonflik dengan ibu dan juga dengan si anak. Jadi kondisi keluarga menjadi tidak harmonis. Sikap ibu yang kemudian dalam tanda kutip membela, bersekongkol, membantu si anak, ternyata juga tidak membuat si anak jadi lebih baik. Dan hubungannya dengan ayah juga jadi tidak baik. Anak pun dengan sikapnya yang seperti itu, hubungan dengan ayahnya menjadi tidak baik, hubungan dengan ibunya juga jadinya tidak membuat dia jadi lebih dewasa. Nah, setelah permasalahan itu diklarifikasi oleh konselor, dipetakan, kemudian ditanyakan bagaimana, apakah benar sesuai dengan apa yang dihayati, dirasakan, maka nanti mulai lagi kita lanjutkan ke interaction stage. Di sini anggota keluarga berjumpa bersama untuk mendiskusikan perbedaan-perbedaan di antara mereka dan berusaha mencapai kesepakatan. Konselor membantu menegaskan hierarki keluarga, koalisi dalam keluarga, boundaries dalam subsistem keluarga, dan interaksi yang menyebabkan masalah. Jadi nanti masing-masing pihak mulai mendiskusikan bagaimana mereka melihat permasalahan dan bagaimana mereka ingin menyikapi permasalahan tersebut. Nah, itu dilanjutkan dengan tahapan yang kelima, yaitu in-session conference. Di sini diskusi informasi yang diperoleh tadi itu kemudian dilanjutkan ke dalam satu bentuk tugas, dikonkretkan dalam upaya tindakan-tindakan nyata. Jadi di sini dikatakan sebagai PR. Dan biasanya ini di-PR-kan untuk setiap anggota keluarga. Apa upaya nyata atau tindakan nyata yang akan mereka coba lakukan, yang mereka akan coba ubah, sehingga interaksi yang dikatakan disfungsional itu menjadi membaik. Nah, misalnya katakan si ayah kemudian berkata, ya saya akan mencoba deh mulai mengubah cara saya bicara. Saya akan menghargai usahanya, saya ingin melihat dia berupaya, dan kalau saya sudah lihat dia berupaya walaupun belum berhasil, saya akan menghargainya. Sementara si anak misalnya, ya saya akan coba mencari kerja. Dan kemudian si ibu akan mencoba, misalnya saya akan coba mendorong si anak, membantu menguatkan dia, tidak melindungi dan mengatasi semua masalahnya. Sehingga ada tindakan-tindakan nyata, dikonkretkan sejelas mungkin apa yang ingin dilakukan. Nah,
Lalu masuklah ke goal setting stage, di mana konselor mencapai kesepakatan dengan keluarga tentang masalah yang dapat diatasi dan memulai proses yang akan mengubah situasi permasalahan. Mungkin saja kalau dilihat dari tahapannya, mungkin saja tidak mungkin selesai dalam satu sesi. Tapi setidaknya dalam setiap sesi, part atau tahap 7 dan 8 ini jangan lupa untuk dilakukan. Bahwa kita mengakhiri sesi, buat janji temu untuk pertemuan selanjutnya kalau masih membutuhkan, dan positionnya konselor selalu mencatat proses dalam setiap sesi. Berikut tentang konseling perkawinan. Kalau tadi konseling keluarga sudah dijelaskan dengan contoh, konseling perkawinan itu ada 3 bentuk. Yang pertama konseling pranikah, itu biasanya untuk pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan, akan menikah. 2, konseling untuk membangun atau meningkatkan keharmonisan keluarga. Biasanya ini untuk pasangan yang sudah menikah dan tidak selalu memiliki masalah, bahkan biasanya topik-topik yang dibahas umum, jadi lebih cocok untuk pasangan yang hanya memiliki masalah kecil sehari-hari yang bisa diselesaikan sendiri sehingga tidak berat. Yang ketiga adalah konseling untuk mencegah perceraian, biasanya ini yang sudah masalahnya sudah cukup berat. Klien dari konseling jenis ini adalah hubungan perkawinan itu sendiri. Nah, konseling menolong pemahaman yang lebih baik tentang hubungan perkawinan tersebut dan meletakkannya dalam perspektif yang tepat. Cara pandang konseling ini mirip dengan crisis intervention, yaitu memahami precipitating events untuk mencegah terjadinya hal yang lebih buruk. Sasaran dari konseling perkawinan adalah yang pertama, tercapainya pemahaman diri dan pasangan dengan lebih baik dan juga permasalahannya. Yang kedua, menumbuhkan semangat untuk saling menyesuaikan diri, membuat komitmen, dan bertanggung jawab. Maka biasanya tujuan dari konseling perkawinan sama seperti tadi, konseling keluarga. Apa sih tujuan perkawinan itu? Biasanya tujuan perkawinan pasti setiap pasangan ingin bahagia. Tapi untuk mencapai kebahagiaan itu perlu usaha, perlu komitmen, perlu tanggung jawab, kesediaan dari kedua belah pihak untuk sama-sama mengupayakannya sehingga tercapailah kebahagiaan dari perkawinan. Dan dalam menangani konflik, perbedaan, arahnya adalah mencapai kesepakatan, bukan melihat siapa yang menang dan kalah. Karena tujuannya adalah supaya pernikahan itu bertahan dan jadi lebih baik, bisa melewati masalah.